Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Andrian Y, petani milenial. Oke teman-teman, kali ini kita sedang berada di kebun jagung, yang mana kebun jagung ini adalah salah satu cara petani, cara pemanfaatan lahan yang sebelumnya itu sudah ditanami oleh petani ini dengan tanaman cabai dan semangka. Makanya antara jarak tanaman jalur ataupun barisan jagung ini dengan jaluran yang satunya ataupun dengan yang lainnya itu lumayan jauh ya teman-teman, sekitar jarak 4 meteran. Karena sebelumnya ini lokasi ataupun lahan ini pada awalnya itu lahan tanaman semangka yang alhamdulillah sudah berhasil, dan kemudian karena melihat dari kondisi tanaman pokoknya ataupun perkebunan sawitnya itu sudah lumayan tinggi teman-teman, sudah lumayan besar. Nah itu dia, artinya petani ini mulai mengalihkan untuk menanami hultinya itu dengan cara yang memang bagaimana tidak terganggu oleh tanaman pokoknya. Karena kalau tanaman semangka teman-teman ya, begitu tanaman sawitnya sudah mulai besar itu sedikit sulit untuk perawatan, untuk merawat tanaman semangkanya karena sudah ternaungi oleh cahaya yang ternaungi oleh tanaman sawit, sehingga pertumbuhan dari semangka itu kurang optimal ataupun kurang maksimal ya teman-teman. Jadi petani ini kemarin terakhir setelah 3 kali menanam semangka, terus nanam cabai ya teman-teman, tetap di barisan yang sama ataupun gulutan yang sama kalau bahasa Jawanya ya teman-teman, itu di gulutan yang sama bekas semangka, artinya tanpa pengolahan lahan yang diprioritaskan lah, ataupun secara mau nanam cabai nih pupuknya harus sekian dengan takaran sekian tidak teman-teman, hanya sekedarnya saja pengolahan lahan, hanya didaur ulang dan dikasih pupuk kimia tanpa ada kohenya seperti itu. Nah kemarin juga sedikit cerita ya teman-teman, kemarin di tanaman cabai juga alhamdulillah ini lahan yang sama di sini itu berhasil juga teman-teman. Ternyata setelah ditanami semangka, beliau nanam lagi cabai dan alhamdulillah berhasil seperti itu. Nah sekarang kita datang lagi ke sini teman-teman ya, melihat tanaman kelanjutan dari petani di sini ataupun yang mengolah lahan ini. Ternyata beliau ini nanam lagi jagung teman-teman. Nah targetnya katanya untuk tahun baru teman-teman, karena sebentar lagi tahun baru. Tapi saya melihat dan memang saya juga diskusi langsung sama petaninya. Ternyata memang untuk penanaman jagung ini sedikit terlambat teman-teman. Karena kenapa? Karena kemarin terkendalanya dengan curah hujan teman-teman. Kemarin sebenarnya persiapan lahan dan bibitnya memang sudah disiapkan untuk persiapan tahun baru. Tetapi setelah pengolahan lahan selesai dan mau menanam ataupun naju bibit itu, tidak ada hujan teman-teman. Jadi keraguan petani ini takutnya tidak tumbuh gitu. Ternyata ya tetap petani juga mengambil keputusan tetap ditanam ya, meskipun mundur gitu ya untuk tanggal penanamannya ya. Secara singkatnya ya ceritanya seperti ini, terlambat gitu kan. Tapi tidak apa-apa, melihat kondisi dari tanaman tersebut ini lumayan bagus ya teman-teman. Untuk varietas ya varietas jagung manis ya, kita lihat
Ini tanpa dasaran ya teman-teman. Ini janda, kalau lahannya lahan janda gitu ya, yang awalnya ditanamin semangka sudah 3 kali. Ya memang kalau pada saat penanaman semangka itu selalu diolah tanahnya gitu ya teman-teman. Terus setelah semangka ini memang ada penanaman cabai yang seperti saya sampaikan tadi, dengan pengolahan lahan yang sangat sederhana tanpa pemberian pupuk kohe lagi, hanya mengandalkan pupuk kimia. Nah setelah itu petani ini menanam lagi seperti yang kita lihat jagung manis ya teman-teman. Tapi kita lihat ini batangnya, pokok batang ini itu sangat besar-besar ya teman-teman. Lihat, dan seragam. Mungkin ada 1-2 lah ya teman-teman, karena memang saya tanya, kendala dari awal itu hanya curah hujan yang tidak ada teman-teman, sehingga untuk daya kecambah ataupun daya tumbuh dari awal itu tidak serempak ataupun bahkan ada yang tidak tumbuh. Itu hal yang wajar lah teman-teman. Bahkan petani bilang dari mulai tanam, hari ini nanam itu jarak 4 hari atau 5 hari katanya tidak ada hujan. Ya diberikan untuk tumbuh aja sampai saat ini ya sudah alhamdulillah gitu kan. Ini sudah sangat luar biasa teman-teman ya. Udah bagus kelihatannya. Kita lihat teman-teman, sedikit informasi untuk wilayah Jambi, khususnya Kabupaten Sorolangun, Kecamatan Singkut ya teman-teman. Ini bukan suatu wilayah yang memang berpotensi untuk ditanami jagung teman-teman ya, karena petani ini juga baru sekali ini tanam jagung di sini gitu ya. Itu pun atas rekomendasi saya gitu kan. Coba-cobalah, tapi ya alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Atas keberhasilan ini saya juga sebagai penyuluh itu punya kebanggaan tersendiri, karena saya juga adalah salah satu yang diajak diskusi yang merekomendasikan petani tersebut untuk menanam jagung ya teman-teman. Nah ini sudah mulai masuk ke fase generatif teman-teman. Nah ini sudah bisa dilihat sudah keluar janten ya teman-teman. Jantannya per batangnya ada yang keluar 3, 1 ini ya, jantan ini 1, 2, 3 nih teman-teman, sudah mau keluar. Tapi ya itu tadi, karena kendalanya tidak ada curah hujan dari awal, itu ada yang terlihat masih di fase vegetatif teman-teman pertumbuhannya. Jadi belum keluar bakal bunga ataupun bakal jantan ya teman-teman. Cuma secara keseluruhan ini sangat luar biasa ya teman-teman. Tuh pertumbuhannya rata, batangnya bagus, bonggolnya, batangnya itu sangat besar ya teman-teman. Jadi sehingga pertumbuhan terlihat sangat kokoh. Untuk informasi mengenai bibit boleh langsung chat ataupun WA langsung ke nomor kontak person kita, ada nomor WA ataupun nomor teleponnya. Nah ini adalah salah satu yang memang dikatakan awalnya kurang air teman-teman, sehingga pertumbuhannya lambat, bahkan ada yang tidak tumbuh ya kita lihat. Tapi ini hal yang wajar, 5 hari loh nggak begitu nanam, tidak ada kena hujan. Tumbuh aja sudah sangat bersyukur ya sampai saat ini. Tapi secara keseluruhan, secara umum ini golden boy ini pertumbuhan jagung dari varietas jagung manis ini sangat bagus ya teman-teman. Ya seperti ini 1-2 wajar lah ya teman-teman, karena sudah sawitnya juga sudah sangat besar. Ini sudah keluar bunga dan janten ya teman-teman. Sedikit informasi mungkin untuk para petani yang pemula ataupun yang belum pernah tanam jagung, bang kok sudah berbunga, terus fungsinya apa bunganya itu, padahal kan keluar bakal bakal jagungnya kan dari batangnya. Nah
sedikit informasi. Jadi fungsi bunga ini adalah untuk polinasi ataupun penyerbukan sehingga terbentuklah buah jagung yang menjadi apa bahasanya ya? Kalau bahasa Sundanya itu nggak hapa gitu ya. Ada isinya. Jadi jagungnya itu ada isinya gitu. Nah, nggak kosong. Itu adalah proses perkawinan lah bahasa ininya mah, ataupun ilmiahnya mah polinasi penyerbukan gitu. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini jantannya udah pada keluar ya. Kokoh 1 2 3. Wah, Masya Allah. Nih, kepada petani saya mohon maaf mengambil video ini tanpa didampingi, tapi sudah izin dulu ya teman-teman, sudah izin. Nah, ini dia, ini itu teman-teman, ini bekas selang pengairan semangka teman-teman. Ini kalau bahasanya selang gabangnya lah, selang utamanya. Dan ini selang bagi teman-teman yang masuk ke setiap gulutan semangka untuk pengairannya gitu. Jadi bukti ini adalah bekas semangka ya teman, kelola lagi ditanamin cabai gitu. Nah, nyampe sana teman-teman, ini setiap barisan lorong sawit ada gitu, karena ini memang di lahan perkebunan sawit. Terus kenapa tidak ditanami lagi tanaman semangka? Karena ya kita lihat ini sawitnya sudah besar teman-teman, ini kegulutannya sudah sampai gitu. Jadi sawit ini bisa dikatakan sudah besar, nyampe ke gulutan ataupun lorong tanaman semangka ini, itu tergantung panjangnya dari pelepah sawit ataupun daun sawit teman-teman. Bisa dikatakan gulutan ini tidak produktif lagi, tidak bisa ditanami lagi semangka karena tandanya ini. Nah, ini melihat akar sudah sampai ke gulutan tanaman, melihat akar sawit sudah sampai ke gulutan semangka itu dilihat dari panjangnya pelepah sawit teman-teman. Ketika pelepah sawit ini sudah sampai ke gulutan semangka, ini kan gulutan nih teman-teman yang ditanami jagung ini, bekas gulutan semangka, makanya nggak ditanami lagi. Artinya akarnya juga sudah sampai ke gulutan, karena di mana pelepah sawit ataupun daun sawit sudah memanjang sampai ujung itu, maka akar sawit itu sudah dipastikan sampai ke ujung daun ataupun ujung pelepah sawit ini. Jadi misalnya ujung pelepah ataupun ujung daun sawit ini sudah sampai sini nih, artinya untuk akar sawit juga sudah nyampe sini teman-teman. Makanya sudah tidak bisa lagi untuk ditanami semangka gitu. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, untuk dari segi cahaya matahari itu sudah ternaungi ataupun tertutup oleh oleh pelepah sawit ataupun daun sawit gitu. Jadi untuk segi pertumbuhan dan perawatannya pun sedikit susah, bahkan tidak akan maksimal ya teman-teman. Adapun mungkin kalau nekat harus ekstra dalam perawatannya kayak itu. Nah, makanya kemarin itu ditanami oleh tanaman yang tegak ya teman-teman, kayak cabai. Terus sekarang ini jagung manis. Itu kan tegak ke atas nih, nyari cahaya matahari. Kalau semangka kan menjalar gitu ya. Artinya susah untuk pengolahan ataupun penanaman semangka untuk berikutnya. Alhamdulillah ya teman-teman, ini sudah mulai keluar jantannya. Mudah-mudahan meskipun tidak dipanen ataupun tidak dapat panen di hari persiapan tahun baru, mudah-mudahan yang penting harganya ya teman-teman selalu diberikan rezeki lah, selalu diberikan rezeki. Sudah tanamannya bagus, mudah-mudahan, amin. Yang kedua, mudah-mudahan dikasih harga yang mahal gitu, agar selain
modalnya terkembalikan adalah upah keberhasilan ataupun upah kerja dari penanaman jagung manis ini. Upah keringet lah teman-teman ya, mudah-mudahan. Sedikit informasi teman-teman, ini katanya nggak pernah disemprot ya, disemprot ulat, padahal ini banyak bekas ulat. Tapi sudah sembuh ya teman-teman ya. Mungkin terkena hukum alam, mungkin mati sendiri atau gimana, saya juga kurang tahu ya teman-teman. Saya lihat ulatnya sudah tidak ada dan sudah pulih ya, daunnya sudah pulih. Mudah-mudahan lah bisa dengan sesuai harapan ya teman-teman, bisa dengan sesuai harapan, sehingga ada kebanggaan untuk para petani yang ada di Kabupaten Sorolangun, khususnya Kecamatan Singkut. Artinya ada suatu motivasi, percontohan untuk teman-teman petani ataupun yang belum bertani lah. Karena di sini bisa dihitung jari teman-teman ya, petani itu yang mau bertani itu masih bisa dihitung jari teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan adanya lahan di sini ada percontohan tanamannya, sehingga membuat motivasi teman-teman yang pingin bercocok tanam ataupun bertani lah teman-teman ya. Karena mayoritas di sini ini adalah perkebunan sawit. Kalau tidak manen sawit ya deres, perkebunan karet gitu kan. Nyadap kalau bahasa sini. Ya kalau tidak itu ya masih di ruang lingkup itulah, perawatan di perkebunan sawit, perawatan di kebun karetnya gitu kan. Nah, ini adalah untuk nilai plus bagi teman-teman para pekebun ya, pekebun sawit dan pekebun karet. Untuk bertani seperti ini tidak terlalu memakan waktu ataupun memakan tenaga ya teman-teman. Contohnya ini jagung manis ini bisa ditanam ataupun bisa melakukan penanaman jagung ini mungkin dengan selah-selah waktu yang longgar aja teman-teman. Maksudnya di selah-selah waktu bapak-bapak, ibu-ibu mungkin nyadap, deres gitu ya, terus manen sawit dan segala macamnya. Ini setelah pulang ataupun di waktu liburnya bisa menanam jagung ini teman-teman. Karena ya sama aja, sudah ditanam tinggal gitu ya teman-teman. Paling enggak nanti ngerumputnya juga bisa disemprot gitu kan teman-teman. Enggak juga memakan waktu dan tenaga yang begitu banyak dan signifikan gitu ya. Terus begitu juga perawatannya, disemprot ini belum pernah disemprot, terkecuali katanya ada pertama penyemprotan pupuk daun dan ZPT lah, seperti itu ya teman-teman. Ulatnya juga ya, intinya hama dan penyakit tidak terlalu menyerang, karena untuk jagung ini tidak rewel ya teman-teman. Selain sangat toleran terhadap lingkungannya, jagung ini termasuk tanaman yang bandel ya gitu. Jadi seperti tanaman yang nyantai-nyantai aja, orang-orang yang nanam jagung ini bisa nyantai gitu. Mudah-mudahan nah ini menjadi nilai plus bagi teman-teman petani karet, sawit, bisa di selah waktunya bisa untuk menanam jagung ataupun tanaman yang lainnya lah gitu. Mudah-mudahan menjadi motivasi ya teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman ya untuk yang bisa saya share dalam video ini. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa bisa komen untuk menanyakan hal sesuatu yang belum paham ataupun mau sharing lah ya teman-teman. Boleh silakan chat. Terus yang sudah punya kontak WA saya, kontak telepon saya, silahkan bisa WA ataupun telepon, silahkan. Saya terbuka, welcome teman-teman. Kebetulan kita juga di bidang pertanian. Kalau selagi masih di putaran pembahasannya masih di seputaran pertanian, saya insya Allah kalau tidak sibuk siap untuk berbagi pengalaman lah. Kalau ilmu saya mungkin masih banyak ya teman-teman yang lainnya
yang mempunyai ilmu tinggi ataupun pengalaman yang lebih luas gitu kan. Cuman saya terbuka ya teman-teman, siapapun orangnya, siapapun petaninya, jika memang mau sharing dengan saya terkait masalah pertanian, oke, saya terbuka untuk sharing lah terkait masalah pertanian ini. Mungkin itu saja, maaf ya teman-teman kalau video ini terlalu lama. Mungkin saya sedikit minta tolong kepada teman-teman ya, untuk membantu mengembangkan channel saya ya. Channel saya namanya Andrian Wae. Mungkin bisa dengan cara subscribe ya teman-teman, yang pertama. Yang kedua, like, comment, dan share ya teman-teman, sehingga bisa mengembangkan, membantu channel saya. Saya juga menjadi tambah semangat ya untuk membuat konten ataupun memberikan informasi-informasi terkait pertanian. Oke, itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.